Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Jaya, NPM 211010338, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan 3 materi. Yang pertama, sejarah perkembangan bahasa di Indonesia. Yang kedua, penulisan karangan. Ketiga, ejaan bahasa Indonesia. Materi yang pertama yaitu sejarah perkembangan bahasa di Indonesia. Sejarah singkat. Secara historis, bahasa Indonesia diangkat dari bahasa Melayu, yaitu salah satu rumpun bahasa Austronesia. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya selalu mendapat pengaruh yang diterima oleh masyarakat Indonesia yang melatar belakanginya. Berdasarkan sejarah, kita diperoleh keterangan bahwa pemakaian bahasa Melayu tertua kita dapat dari prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Sriwijaya sekitar abad ke-7. Prasasti-prasasti itu antara lain adalah Prasasti Karangbarahi, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Kedudukan Bukit yang masing-masing berangkat tahun 686 dan 688 Masehi. Dalam masa perkembangan selanjutnya, bahasa Melayu mengalami kemajuan yang sangat signifikan, sejalan dengan perkembangannya kesusastraan Melayu seperti yang dirintis oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menyadari bahwa bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi. Karena penguasaan bahasa Belanda, para pegawai pribumi dinilai lemah dengan menyadarkan diri pada bahasa Melayu tinggi. Karena telah memiliki kitab-kitab rujukan, sejumlah sarjana Belanda mulai terlibat dalam standarisasi bahasa. Promosi bahasa Melayu pun dilakukan di sekolah dan didukung dengan penerbitan karya sastra dalam bahasa Melayu. Akibat pilihan ini, terbentuklah embrio bahasa Indonesia yang secara perlahan mulai terpisah dari bentuk semula, bahasa Melayu Riau atau Johor. Pada awal abad ke-20, perpecahan dalam bentuk baku tulisan bahasa Melayu mulai terlihat. Di tahun 1901, Indonesia atau sebagai Ejan Wilkinson, Ejan van Ophuijsen diawali dari penyusun kitab logat Melayu dimulai tahun 1896, dibantu oleh Nawawi Sultan Maknur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Intervensi pemerintah semakin kuat dengan Komisi for the Full Culture, Komisi Bacaan Rakyat KBR pada tahun 1908. B. Fungsi bahasa Indonesia. Secara teoretis, setiap bahasa memiliki fungsi sesuai dengan kedudukan yang diberikan kepadanya. Fungsi bahasa pada dasarnya menyangkut nilai pemakaian suatu bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa yang bersangkutan di dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. Adapun kedudukan bahasa adalah status relatif sesuatu bahasa sebagai sistem lambing, nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan. C. Sikap masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Kutitipkan negeri ini padamu. Begitulah kalimat singkat yang pernah digores oleh Presiden pertama bangsa Indonesia, Soekarno. Walaupun begitu pendek, kalimat tersebut mengandung intisari yang begitu dalam. Indonesia adalah sebangsa yang kaya baik dipandang dari sumber daya, alam, maupun kebudayaannya. Bangsa Indonesia kaya akan minyak bumi, ekologi, hutan hayati, potensi lambang, dan laut yang begitu melimpah. Namun, yang perlu didasari bahwa harta semacam itu tentu juga dimiliki oleh negara-negara lainnya di seluruh belahan dunia. Hanya berbeda dari segi kualitas dan kuantitas. 2. Karangan ilmiah. Pengertian karangan. Karangan adalah suatu karya tulis hasil dari kegiatan seseorang
untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Karangan banyak jenisnya, mulai dari narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Penjelasan atau penjabaran suatu gagasan yang resmi dan teratur tentang pokok sebuah bahasan atau disebut juga karangan. Mengarang adalah kegiatan merangkai sebuah kata menjadi sebuah kalimat, dan sebuah kalimat dirangkai menjadi sebuah kata untuk mengulas, menjelaskan ataupun menjabarkan sebuah topik untuk memperoleh hasil final dari karangan. B. Karakteristik karangan ilmiah, semi ilmiah, dan ilmiah karya ilmiah. 1. Karangan ilmiah. Ada 4 aspek yang menjadi karakteristik utamanya, yaitu 1. Struktur sajian. Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan yang dapat terdiri dari beberapa bab atau topik. Bagian penutup merupakan simpulan pokok dari pembahasan serta rekomendasi penulis tentang tidak lanjut gagasan tersebut. B. Komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah semacam-macam sesuai dengan jenisnya. Namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. C. Sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif, tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. D. Penggunaan bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah. Bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat yang efektif dan struktur yang baku. E. Karya semi ilmiah. Adalah karangan semi ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasa yang formal, kata-katanya teknis dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya, atau sebuah penulisan yang di dalamnya terdapat fakta. Dalam satu tulisan dan penulisannya pun tidak semi formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sistematis karena sering dijadikan karangan non ilmiah. Maksud dari karangan non ilmiah tersebut adalah karena jenis semi ilmiah ini masih banyak digunakan, misalkan dalam komik, anekdot, dongeng, hikayat, novel, roman, ataupun cerpen. Ciri-ciri karangan semi ilmiah atau ilmiah populer yaitu: F. Ditulis berdasarkan fakta pribadi. G. Usulan-usulan bersifat argumentasi atau bersifat persuasif. Contoh karangan semi ilmiah yaitu artikel, editorial, opini. 1. Karya non ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan bahasa yang banyak atau biasa digunakan, dan tidak terlalu formal. Ciri-ciri karya tulis non-ilmiah adalah sebagai berikut. A. Ditulis secara fakta pribadi. B. Fakta yang disampaikan subjektif. C. Gaya bahasa konotatif dan banyak digunakan. D. Tidak memuaskan hipotesis. E. Penyajian dibarengi dengan sejarah. F. Bersifat imajinatif. G. Situasi didramatisir. H. Bersifat persuasif. C. Jenis-jenis karangan. 1. Deskripsi. 2. Narasi atau pengisahan. 3. Eksposisi pemaparan. 4. Argumentasi atau pembahasan. 5. Persuasi. Materi yang ketiga adalah ejaan bahasa Indonesia. Materi yang ketiga adalah
Ejaan bahasa Indonesia. A. Pengertian ejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan merupakan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan lain sebagainya dalam bentuk tulisan dan penggunaan tanda baca. Menurut Suyanto, ejaan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantara lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi. Menurut Tasai, mengemukakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antar lambang-lambang itu. Secara teknis, yang dimaksud ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. B. Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Hermanto dan Emidar menyatakan bahwa ejaan adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk dipedomani dalam memindahkan bahasa lisan suatu masyarakat menjadi bahasa tulis. Aturan yang harus dipedomani dalam ejaan tersebut menyangkut pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, angka, lambang, dan bilangan, serta singkatan dan akronim. B. Tanda koma. 1. Tanda koma dipakai untuk diantara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembinaan. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sedangkan dalam kalimat majemuk. 3. Tanda koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. 5. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, ataupun hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, di, atau nak. 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dan bagian lain dalam kalimat. 7. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat, tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. C. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dan kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Misalkan, ayah menulis artikel ilmiah, ibu membaca makalah, dan kakak mengerjakan tugas kuliah. 2. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan guru di sekolah ini adalah 1. Lulus S1, 2. Menyukai anak-anak, 3. Memiliki pengalaman mengajar minimal 1 tahun. 3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalkan, agenda rapat ini meliputi A. Pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. 8. Penyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja. C. Pendataan anggota dokumentasi dan aset organisasi. 2. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Ada 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu 1. Tahap sensorimotor, 2. Tahap profesional, 3. Tahap operasional konkret, dan 4. Tahap operasional formal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila dapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.